Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu mau bercerita tentang Salabah ibnu Hadid al-Ansori. Tapi sebelum Ibu bercerita, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Nurul Mualimah, biasa disapa Ibu Nurul, dari UPT SDN Kunir 3, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Anak-anakku yang kami sayangi, anak-anak, Ibu berpesan agar tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Anak-anak sudah gak sabar ya menanti apa ceritanya dari Salabah. Salabah itu yaitu hidupnya pada masa kaum Ansor. Dia termasuk orang yang sangat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi Salabah itu termasuk orang yang sangat miskin. Dia itu terjerat dalam kemiskinan. Tapi Salabah termasuk orang yang sangat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salabah selalu berangkat ke masjid bersama Rasulullah. Dia itu selalu duduk di belakang Rasulullah. Tapi suatu ketika Salabah waktu berjamaah bersama Rasulullah melihat Salabah tiba-tiba terburu-buru pulang, dan Rasulullah pun menanyakan, "Hai Salabah, mengapa kamu terburu-buru pulang? Apakah kamu tidak berzikir dulu?" Salabah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sudah dinantikan oleh istri saya, karena cuma sehelai kain inilah yang patut dipakai untuk sholat." Wahai Rasulullah, karena dengan jawabannya begitu, Rasulullah pun cuma menganggukkan kepala dan membiarkan Salabah untuk pulang. Tapi suatu ketika, anak-anak, Salabah itu sudah muak dengan kehidupannya yang miskin itu, sehingga Salabah pun suatu ketika meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah wahai Rasulullah saya menjadi orang yang kaya." Tapi bagaimana jawaban Rasulullah dengan permintaan Salabah itu? Ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, "Wahai Salabah, harta sedikit itu lebih baik daripada harta yang banyak. Kalau harta sedikit itu kamu pandai mensyukurinya, tapi kalau harta yang banyak itu tidak dapat mensyukurinya. Bukankah engkau sudah bersama suri tauladan yang tak punya harta yang melimpah? Demi zat ada di tanganku, jika gunung itu ingin kujadikan emas perak, saat itu juga akan terjadi gunung menjadi emas." Dengan jawaban seperti itu, mendapat jawaban dari Rasulullah seperti itu, akhirnya Salabah pun pulang dengan kecewa. Tapi anak-anak, Salabah pun tidak menyerah seperti itu. Dia setiap kali bertemu Rasulullah selalu memintanya, selalu membujuk rayunya, "Wahai Rasulullah,
Doakanlah kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Selalu begitu. Suatu ketika saat bertemu Rasulullah pun telah terbujuk karena Salabah telah berjanji, "Wahai Rasulullah, seandainya nanti saya menjadi orang yang kaya, saya berjanji akan istiqomah dalam menjalankan tugas di jalan Allah." Karena mendengar janjinya Salabah seperti itu, akhirnya Rasulullah pun luluh hatinya. Bagaimana anak-anak? Rasulullah saat itu akhirnya berdoa kepada Allah agar Salabah diberi orang yang kaya, mendapat harta yang melimpah. Ya Allah, berikanlah Salabah harta yang banyak, harta yang melimpah ruah ya Allah. Saat itu juga Rasulullah pun telah memberikan seekor domba. Akhirnya Salabah pulang dengan hati yang riang, pulang dengan hati yang gembira. Di rumah pun domba yang telah diberikan Rasulullah itu dirawat dengan baik, diperkembangbiakan, karena dengan keuletan dan ketelatenannya Salabah untuk memperkembangbiakan dombanya tadi, dombanya menjadi banyak sekali, sehingga di kota Madinah pun sampai tidak tersedia tempat dan kewalahan itu Salabah akhirnya pindah ke kota di luar Madinah untuk mendapatkan tempat yang lebih banyak, lebih luas untuk domba-dombanya. Karena banyaknya domba, banyaknya hartanya, bagaimana anak-anak? Salabah ingkar janji apa tidak? Suatu ketika Rasulullah pun menanyakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, di mana ya Salabah? Sudah lama tidak ketemu berjamaah di masjid. Biasanya sholat di belakangku. Biasanya selalu yang paling pertama pasti di belakang Rasulullah." Ternyata Salabah sangat repot dan sangat tidak sempat untuk menjalankan sholat untuk berjamaah. Salabah merawat kambing-kambingnya hingga dia pun lalai dengan janji-janjinya itu. Suatu ketika pengawal Rasulullah diutusnya untuk menemui Salabah. "Wahai pengawalku, saya utus kamu untuk ke rumah Salabah memintakan zakatnya, karena hartanya sudah banyak, kambingnya, domba-dombanya sudah banyak." Akhirnya para pengawal datang ke rumah Salabah. Apa yang didapatinya? Saat itu datang ke rumah Salabah, "Hai Salabah, saya diutus Rasulullah untuk memintakan zakat kambing-kambingmu yang ada karena sudah melampaui batas, sudah banyak." Apa jawabnya Salabah? "Hai pengawal, kamu itu tidak meminta zakat, tetapi kamu itu cuma meminta pajak dariku." Itu pun berulang kali, tidak hanya satu kali. Jawabannya tetap seperti itu. Kalau kamu itu cuma meminta pajak tapi bukan zakat. Akhirnya para pengawal pulang ke baginda Rasulullah untuk menceritakan
kejadian seperti itu. Kalau Rasulullah itu cuma memintanya pajak tapi bukan zakatnya. Mendengar seperti itu, Rasulullah sangat geram. Akhirnya Rasulullah pun berkata, "Sungguh celaka Salabah kamu." Dengan adanya kejadian Salabah itu, akhirnya turunlah surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. Ayo anak-anak, coba apa isinya? Isinya di situ menyindir para orang yang sudah berkelimpangan harta, yang mengikrarkan hartanya untuk dizakatkan, untuk disodakokan, tapi dia ingkar dan mengingkari dan berdalih dia tidak melaksanakannya. Karena mendengar itu, Salabah dari turunnya ayat At-Taubah ayat 75 sampai 76 itu, Salabah merasa dia sudah melampaui batas. Akhirnya Salabah pun mencari Rasulullah, berpontang-panting mencari, terus mencari. Apa yang dikata Rasulullah? Rasulullah pun tidak menerima harta zakatnya. Wahai Rasulullah, saya minta maaf Rasulullah, saya ingin zakat, saya zakatkan semua harta-harta saya minta ampun, saya merasa salah wahai baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menjawab, "Tidak Salabah, saya sudah berjanji pada Allah kalau saya tidak boleh menerima harta, tidak boleh menerima zakat dari harta kamu." Sejak itulah hartanya Salabah menjadi harta yang haram. Salabah pun hidupnya semakin lama tidak berkembang harta-hartanya, tapi kemudian dia mati dan menjadi orang yang matinya bukan husnul khotimah tetapi su'ul khotimah. Anak-anakku, apa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah Salabah tadi, yaitu kita sebagai muslim harus istiqomah dalam menjalankan ibadah Allah. Kita tetap menjalankan sholat 5 waktu yang tepat, yang tertib, dan kita tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikannya Allah, apapun itu bentuknya. Dan berzakatlah, karena di dalam harta kita itu terdapat harta orang yang miskin, merekalah yang berhak menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.